Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Prancis tentang les nationalités atau kewarganegaraan. Nah, di dua video sebelumnya kan saya sudah bahas tuh untuk teman-teman sekalian, bentuk nationalité yang feminangnya adalah plus E sama yang bentuk nationalitenya plus NE. Sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian nih, ada juga loh feminangnya yang tidak berubah sama sekali dari maskulangnya, yaitu ini yang disebut sebagai nationalité invariable. Kalau teman-teman mendapat keterangan invariable di bahasa Prancis, itu artinya tidak berubah dari maskulangnya, sama aja gitu. Nah, apa ketentuannya supaya feminangnya bisa sama saja dengan maskulangnya? Yaitu akhiran maskulangnya harus E. Karena apa yang berakhiran E di maskulang itu dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjadi feminang. Ketentuan yang seperti ini udah pernah saya bahas sebelumnya di video tentang tipe-tipe kata bagian les adjectifs. Adjektif yang berakhiran E maskulangnya, feminangnya kita lihat sama kan gitu. Hanya beda pada plurielnya ditambahkan S tentu saja gitu. Kalau singularnya sama. Kemudian plurialnya pun akhirnya sama-sama berakhiran S saja begitu, hanya tambahkan S gitu. Contoh-contohnya adalah ini nih. Nationality yang pertama, nationality ini adalah nationality-nya orang Belgia, yaitu Belge ya. Ini salah satu negara francophone juga. Belge, feminannya sama tuh, Belge. Ya. Kemudian kenapa je ya? Karena je ketemu E. Oke, jadi Belge. Yang kedua, Serbe. Ini contohnya, Serbe, orang Serbia. Serbe. Tuh, sama. Karena apa? Karena sudah berakhiran E maskulangnya. Yang contoh ketiga adalah orang Swiss. Swiss. Ini juga sama, Swiss. Dan satu lagi nih, saya mau kasih tahu ke teman-teman, sebenarnya saya udah bahas nih. Sebetulnya saya udah membahasnya, yaitu di video bedah perkenalan diri. Ini udah saya bahas, ada bentuk Swisses untuk feminangnya. Jadi feminangnya orang Swiss, nah ini ada pengecualian nih. Boleh Swiss dan boleh juga Swisses. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Prancis dan merasanya, kok Swisses ada? Nggak hanya Swiss, tapi ada Swisses. Kalau ini nggak ada Serbes, Belges, nggak ada. Hanya Swiss yang ada bentuk Swissesnya. Silahkan cek sendiri di Larousse, di kamus Larousse kalau nggak percaya ya. Ada Swiss, ada Swisses. Jadi perempuan yang berkewarganegaraan Swiss boleh kita sebut Swiss, boleh kita sebut Swisses gitu. Oke? Jelas ya? Ya, sekarang mari kita masukkan ke contoh-contohnya. Saya udah siapkan ke teman-teman sekalian nih nama-nama yang terkenal. Saya pakai nama-nama yang terkenal aja supaya mudah untuk dipahami nih ya, mudah dimengerti. Ayo, bintang sepak bola Belgia nih, Eden Hazard, dibacanya Eden Hazard. Eden Hazard karena H di bahasa Prancis tidak dibunyikan. Kemudian ini kok bukan Edong, padahal kan akhiran N itu biasanya ong, ya betul. Tapi Taman Eden ya di bahasa Prancis itu memang dibacanya Eden, memang begitu. Boleh cek di kamus, memang panduan bacanya Eden. Eden Hazard, N-nya ini disambung. Jadi karena H-nya nggak bunyi, maka N-nya seolah-olah di tengah E dan A-nya. Eden Hazard, kemudian akhiran D tidak dibunyikan. Nah, Eden Hazard adalah orang Belgia. Oke. Ini ketentuannya. Kalau, ingat ya, ada artikel ang, le, gitu kan, une, la, kalau yang feminangnya gitu, maka itu hurufnya besar, tapi kalau enggak maka kecil ya. Eden Hazard est belge, alias kalau di bahasa Inggris jadi Eden Hazard is Belgian. Kalau ini Eden Hazard is Belgian, Eden Hazard est un belge, disambung Eden Hazard est un belge, atau kalau mau nggak disambung Eden Hazard est un belge juga boleh gitu. Contoh yang kedua, bintang tenis dari Serbia yang terkenal banget tuh, Nole disingkatnya kan, dia dipanggilnya Nole, yaitu Novak Djokovic. Tahu ya, orang Serbia. Oke. Novak Djokovic bisa dibaca Djokovic karena apa? Karena ini adalah tuh DJ ya.
Kadang ada juga yang menyebutnya Djokovic gitu. Novak Djokovic est serbe, atau est un serbe. Novak Djokovic est un serbe atau est un serbe. Seperti itu. Ya, ketentuannya sama dengan di atas. Sekarang kita pindah ke Swiss nih. Nah, saya kasih dua nama nih ya. Ini bintang tenis yang udah tua masih aja terus bisa bersaing di papan atas dunia, yaitu ini dibacanya Roger Federer ya, bukan Roger Federer. Memang harusnya sih kalau di bahasa Prancis jadi karena akhiran er gitu di ujung. Tapi ini dibacanya saya kasih tahu Roger Federer. Jadi di bahasa Prancis orang membacanya Roger Federer. Roger Federer est Suisse. Atau kalau pakai artikel Roger Federer est un Suisse atau est un Suisse gitu. Is Swiss gitu. Sekarang rekan senegara dari Federer ini udah pensiun nih, tapi dulu sering juga juara Grand Slam. Bintang tenis Swiss yang sudah pensiun, pernah menduduki peringkat 1 dunia. Dan sebetulnya dari dia nih saya tahu, karena dia dulu sering diulas di media-media berbahasa Prancis, saya jadi tahu oh namanya dia disebut dalam bentuk yang Swisses gitu, nggak hanya Swiss, ada kalanya menyebutnya Swisses. Ini bacanya Martina Hingis. Martina Hingis, dia keturunan dari Ceko, pindah ke Swiss gitu. Kemudian jadi bintang tenis Swiss. Martina Hingis est Suisse atau est une Suisse atau est une Suisse, boleh disambung. Est une Suisse atau est une Suisse. Nah, kalau kita pakai yang Swisses ini sama aja boleh, ini sah karena ini perempuan gitu. Martina Hingis est Suisses. Martina Hingis est une Suisses gitu. Jadi seperti ini bahasannya. Jangan bertanya-tanya masa Swisses emang ada, silahkan cek sendiri di Lagus kalau tidak percaya. Inilah mantapnya belajar di opera, karena apa? Dikasih tahu sedetil-detilnya tuh ada juga bentuk begini. Nah, inilah mantapnya belajar di opera, karena apa? Dituntun sampai bisa paham sedetil-detilnya. Tuh saya kasih tahu bahkan ada bentuk Swissesnya. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan cek di Kamus Lagus. Gimana? Suka dengan video ini? Kasih like-nya dong, kasih like-nya. Ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Yuk, yang belum subscribe channel YouTube Oprah-Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya jadi terus terupdate. Ada video baru. Habis ini bahasannya apa yo? Hahaha, penasaran? Masih lo seputar negara, seputar kita akan masuk mungkin ke kota-kota ya. Bagaimana kota-kota di bahasa Prancis? Penasaran? Karena itu terus ikuti channel YouTube Oprah-Oprah Prancis. Sampai jumpa, à bientôt.